Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ba'du. Ya, mahasiswi semester 6E yang saya banggakan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan proposal ya. Tapi saya sebelumnya ingin mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dulu ya, karena kan kemarin belum sempat adik-adik menyampaikan pertanyaan ya atas materi yang sudah didiskusikan kemarin. Tapi sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, khususnya guru-guru kita yang telah mendahului kita, dan juga kita kirimkan Fatihah untuk keluarga kita yang telah mendahului kita. Selain itu juga semoga dengan pembacaan suratul Fatihah, adik-adik semua beserta keluarga ya selalu diberikan kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi hajatnya diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan ya. Begitu juga hajat adik-adik semua, hajat belajar, hajat menghafal, diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dan manfaat. Intinya sukses terus lah ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin hadratil Al-Fatihah. Oke, sebentar. Oke, langsung saja ya. Ada pertanyaan dari materi kemarin? Ya, sudah ngirim proposal belum sih? Kelas 6E. Oh, belum ya? Oke, silahkan. Nanti kalau sudah pertanyaan sudah selesai, kita mendiskusikan proposal ya. Sebetulnya ada materi lagi tentang pendekatan, parafrase, plagiasi. Mungkin itu nanti dulu ya, kita coba diskusikan proposal dulu. Nanti insya Allah setelah kita mendiskusikan proposal ini, kita diskusi tentang pendekatan, parafrase, plagiasi, dan lain sebagainya. Monggo. Monggo Kak Juweria mau nanya Ibu. Ini saya tidak ditinggal tidur kan? Tidak Ibu. Harus semangat ya, apalagi yang lebih muda dari saya harus semangat. Saya dari jam 7:30 belum berhenti ngomong. Oke, silahkan. Nggak ada. Tidak ada permasalahan berarti ya. Oke, mungkin sambil ngalir aja ya. Coba saya share. Oke, kita coba lihat ke pedoman ya. Oke, mungkin adik-adik sudah download semua ya, pedoman proposal, penulisan proposal dan skripsi.
Jadi dalam sebentar apa ini? Oke. Nah, di pedoman di situ disebutkan ya. Jadi yang pertama itu ada halaman sampul. Halaman sampul ini berisikan tentang ada judul, ada keterangan jenis tulisannya, ada logo, ada nama, ada NIM, fakultas, tahun pembuatan. Artinya cover lah ya. Mungkin adik-adik sudah paham lah ya. Dulu kalau membuat makalah itu kan selalu ada cover ya. Itu jadi nanti proposalnya harus ada covernya. Kalau nggak ada covernya, saya nggak tahu judulnya ini apa, ini ditulis oleh siapa, gitu ya. Jadi harus ada covernya. Nah, dalam cover itu diantaranya adalah ada judul, gitu ya, judul penelitian. Ketika adik-adik menuliskan judul, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama, adik-adik harus menjelaskan judul itu yang pertama menjelaskan tema dan masalah yang akan diteliti. Jadi dalam judul tersebut itu jelas temanya apa, masalahnya di mana, itu tergambar dalam judul tersebut. Jadi jangan sampai adik-adik ketika membuat judul itu membuat bingung pembaca, gitu ya. Ini maksudnya opo toh kan begitu ya. Nah ini jangan sampai ya. Misalnya nih judulnya kedahsyatan hari kiamat dalam Al-Qur'an. Nah, ini abstrak ya, abstrak. Kedahsyatan itu kan abstrak. Apa itu dahsyat? Nah, ini jangan mohon dihindari ya. Kata-kata yang abstrak itu mohon dihindari. Jadi temanya jelas, masalahnya jelas, gitu ya. Menjelaskan tema dan masalah yang akan diteliti. Makanya di yang kedua itu, adik-adik ketika membuat judul harus spesifik, singkat, padat, lugas, dan jelas. Jadi harus spesifik dan harus singkat, gitu ya. Tapi bukan singkat tapi nggak jelas gitu ya. Ini spesifik, singkat, padat, lugas, dan jelas. Ini paket komplit, kira-kira begitu ya. Jadi kalau singkat tapi nggak jelas itu juga tidak baik. Jelas tapi kepanjangan itu juga kurang menarik. Kira-kira begitu ya. Jadi harus spesifik, singkat, padat, lugas, dan jelas. Kemudian yang ketiga, judul besar itu diketik dengan huruf kapital. Jadi judul besar itu harus menggunakan huruf besar semua ya, huruf kapital. Tapi kalau misalnya ada anak judul, ya, anak judul itu ditulis di dalam kurung. Dan di dalam kurung itu tidak perlu kapital, tidak perlu besar semua, tapi yang besar itu cukup awal kata saja. Masing-masing awal kata ya. Jadi yang huruf besarnya itu hanya di masing-masing awal kata, tidak huruf besar semua. Kemudian yang keempat, panjang judul maksimal 20 kata. Jadi jangan kepanjangan, makanya ya, judul besar itu nggak boleh kepanjangan. Saya berikan contoh misalnya ya. Coba kita ke Word ya. Misalnya nih, saya ini baru terfikirkan tadi pagi ya. Jadi saya itu melihat misalnya ya, ada masalah di masyarakat. Masalahnya apa? Banyak orang sekarang itu suka pamer, gitu ya. Misalnya nih orang membuat konten di YouTube misalnya, itu kan sekarang banyak. Misalnya rumahnya itu dijadikan konten. Konten dalam artian dia menjelaskan, oh ini ini interiornya itu begini dan seterusnya ya. Itu kan kalau kita melihat di YouTube kan banyak sekali orang-orang yang pamer ya, bahkan seperti fenomena Crazy Rich itu kan mereka pamer ya, pamer kekayaan. Oke, kita melihat fenomena sekarang memang banyak orang pamer. Nah, bagaimana perspektif Quran merespon itu semua ya, fenomena pamer ini? Oke, coba saya buat contoh misalnya ya. Judul besar harus ditulis kapital semua dan tidak boleh melebihi 20 kata.
Misalnya ya, mohon maaf. Salah. Misalnya, pandangan ya mufassir Jawa. Oke ya, jadi saya ingin mengangkat tafsir Jawa. Pandangan mufassir Jawa terhadap fenomena pamer. Singkatkan ya, pandangan mufassir Jawa terhadap fenomena pamer. Nah, tapi di judul besar ini masih kurang spesifik, gitu ya. Masih kurang spesifik. Ini mufassir Jawanya itu tafsir Jawa apa ya? Kan tafsir Jawa banyak. Oke ya, itu satu. Yang kedua, fenomena pamer ini nanti pakai ayat apa ya? Nah, berarti kan belum spesifik ya. Makanya saya buatlah anak judul. Saya buat anak judul ya. Misalnya ya, studi analisis term. Kalau ada istilah Arab, tulisannya harus italik ya, harus miring. Misalnya ya, term, mohon maaf, term harus gede ya, term fakhur dalam kitab tafsir, misalnya ya, saya pakai Al-Ibris. Al-Ibris karya Bisri Mustafa. Terus tafsir apa lagi? Tafsir Al-Huda misalnya ya. Karya Bakri Syahid. Ini kan juga Jawa ya. Karya Bakri Syahid. Dan misalnya saya ambil 3 saja ya. Dan tafsir siapa misalnya? Soleh Darat misalnya ya. Faidur Rahman. Faidur Rahman ya. Karya Soleh Darat. Oke, jadi begini. Tadi kan saya melihat bahwa fenomena sekarang banyak orang suka pamer. Melihat banyak konten-konten di YouTube, itu mereka pada pamer. Bahkan sedekah pun dipamerkan gitu ya. Oke, saya akhirnya bagaimana sih sebetulnya perspektif Quran ya? Perspektif Quran dalam merespon fenomena pamer ini gitu ya. Saya misalnya mengambil perspektif mufassir Jawa. Saya buatlah judul pandangan mufassir Jawa terhadap fenomena pamer. Nah, ini kan singkat ya, singkat, padat, jelas. Oke ya, dan tidak boleh panjang. Jangan kepanjangan, jangan misalnya gini, saya tidak menggunakan mufassir Jawa, misalnya ya, pandangan Bisri Mustafa dalam tafsir Al-Ibris, misalnya 2 ya, dan tafsir Faidur Rahman, misalnya ya, dan apa tadi, Soleh Darat ya, dan Soleh Darat dalam tafsir Faidur Rahman terhadap fenomena pamer. Ini kan kepanjangan. Ini kepanjangan. Seperti ini udah melebihi 20 kata, kepanjangan. Jadi adik-adik itu kalau membuat judul jangan panjang-panjang ya. Ya, jangan panjang-panjang. Buatlah judul itu menarik tapi jelas gitu ya. Makanya tadi saya gambarkan pandangan mufassir Jawa terhadap fenomena pamer. Nah, mufassir Jawanya siapa?
kita tulis di anak judul saja gitu. Jadi jelas. Kalau anak judul panjang itu nggak masalah, tapi yang penting judul besarnya ini, jangan kepanjangan, gitu ya. Dan ini menarik ya, pandangan mufassir Jawa terhadap fenomena pamer. Coba adik-adik cek di Google Scholar ya. Sudah ada belum? Nah, di sini saya mengambil fakhur, jadi kan jelas. Emang fenomena pamer ini nanti menggunakan ayat Quran apa? Oh, saya pakai fakhur. Kan di Al-Quran misalnya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Misalnya ya, bahwa fakhur di situ membanggakan diri. Pamer itu kan bagian daripada membanggakan diri. Nah, saya itu mengambil ayat yang menggunakan term fakhur gitu. Jadi jelas ya, ayat yang mau dipakai itu apa, kitab tafsir yang dijadikan objek penelitian itu apa. Oke, coba kita lihat di Google Scholar. Sudah ada belum? Misalnya fakhurnya dulu deh. Fakhur. Kok besar? Misalnya fakhur ya. Fakhur dalam Al-Quran. Sudah ada belum? Sudah ada ya? Konsep kebahagiaan. Ibu, sudah ada. Oke, mukhtalan fakhur. Tapi ini hanya di An-Nisa ayat 36 ya. Dan ini kajiannya tahlili. Kalau tadi saya bukan tahlili ya. Kemudian apa lagi? Al-Quran dan komunikasi. Oke, coba kita spesifik lagi ya. Fakhur dalam tafsir Al-Ibris. Sudah ada belum? Untuk Ibrisnya ya. Kalau tadi ada tapi umum, tidak fokus pada Ibris. Oke, sekilas belum ya, sekilas belum. Tapi nanti coba perlu ditelaah lagi ya. Sekilas belum di halaman awal ya, tapi nanti harus dicari di halaman-halaman berikutnya. Oke, jadi dalam tafsir Al-Ibris belum ada. Misalnya di Soleh Darat ya, Faidur Rahman. Soleh Darat. Oh, malah nggak ada ya. Atau tafsir apa tadi? Al-Huda ya. Al-Huda, Bakri Syahid ya. Oke, Bakri Syahid. Nah, sekilas belum ya, tapi nanti coba di cross check lagi ya. Jadi begitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika membuat judul, singkat, padat, jelas, jangan terlalu panjang, dan harus spesifik, jangan ambiar, gitu ya. Cukup acara ambiar saja yang ambiar. Skripsi adik-adik jangan ambiar, gitu kira-kira ya. Ada yang mau ditanyakan dari judul? Bu, izin. Oke, silahkan. Itu tuh harus dicantumkan apa yang nggak wajib gitu, Bu? Bisa diulangi, Zulfa? Yang anak judul itu loh, Bu, kan ada judul besar sama anak judulnya ya. Nah, untuk anak judulnya itu tuh wajib dicantumkan apa ya nggak wajib, Bu? Maksudnya kalau misalkan cuma menggunakan judul besar itu apa harus wajib dicantumkan? Oke, berbicara tentang anak judul dan judul besar, tergantung ya. Jadi tidak harus ada anak judul sebetulnya. Tapi untuk lebih memperjelas, itu rata-rata itu pada menggunakan anak judul. Tapi anak judul ini tidak harus ya.
Kalau memang sudah jelas dalam judul besar, ya tidak perlu anak judul. Hanya saja kebanyakan penelitian itu menggunakan anak judul supaya memperjelas ya. Misalnya, saya berikan contoh ya. Misalnya Zulfa Amalina itu melihat Al-Quran menggunakan kata takut, menggambarkan takut itu kadang menggunakan khauf, kadang menggunakan khosyah. Misalnya begitu ya. Yang kemudian akhirnya Zulfa melakukan analisa kata khauf dan khosyah. Misalnya, saya berikan judul analisa. Nah, membuat judul itu juga kata diksinya ya, pemilihan katanya juga sesuatu yang menarik gitu lah ya. Nanti adik-adik di semester 7 belajar semantik ya. Semantik itu menganalisa kata. Jadi misalnya saya berikan judul analisa semantik kata, saya miringkan ya, kata khauf dan khosyah. Bentar. Gimana sih? Ya. Oke ya. Dalam Al-Quran. Ini kira-kira sudah jelas belum? Analisa semantik kata khauf dan khosyah dalam Al-Quran. Sudah agak jelas, Bu. Sudah agak jelas ya. Soalnya di situ langsung khauf dan khosyah. Tapi ini perlu ada anak judul karena adik-adik belum belajar semantik ya. Karena ini adik-adik menggunakan semantiknya siapa, gitu ya. Teori semantik itu banyak. Oh, misalnya saya mau pakai semantiknya Toshihiko. Ya sudah, kita tulis aplikasi. Jadi kita mengaplikasikan gitu ya. Aplikasi teori semantik Toshihiko Izutsu. Nah, begini. Jadi, aplikasi semantik kata khauf dan khosyah dalam Al-Quran. Nah, saya menggunakan semantiknya siapa? Aplikasi teori semantik Toshihiko Izutsu. Begitu. Jadi keren gitu ya. Jadi lebih baik ada anak judulnya ya, Bu ya. Untuk memperjelas ya. Untuk memperjelas. Jadi untuk memperjelas ya. Dan untuk spesifik. Untuk spesifik. Tapi kalau misalnya yang seperti ini udah nggak perlu. Analisa semantik Toshihiko Izutsu. Lebih kepanjangan. Belum nanti dikasih wafat. Tahun wafatnya beliau ya. Ini kepanjangan. Jadi akan lebih menarik judulnya singkat. Tapi dikasih anak judul aplikasi tadi itu ya. Aplikasi teori semantik Toshihiko Izutsu. Begini. Jadi adik-adik kalau mau ikut lomba karya ilmiah itu harus pintar-pintar membuat judul dulu gitu ya. Karena bayangkan ketika yang menulis yang ikut lomba itu misalnya ada puluhan ya, ada 50, ada 100. Sementara juri itu harus membaca dalam waktu singkat. Maka hal yang menarik dulu itu judulnya dulu gitu ya. Jadi judul itu membuat juri itu wah bagus ini kalau lihat judulnya. Nah, gitu ya. Jadi harus punya kesan dulu nih. Jadi orang kalau jualan itu kemasannya dulu yang kelihatan menarik gitu ya. Jadi judul itu harus menarik. Sama juga kalau adik-adik baca buku atau baca artikel gitu ya, baca artikel-artikel di koran-koran gitu kan, yang membuat adik-adik menarik membaca isinya kan melihat judulnya.
maka buatlah judul menarik gitu ya. Salah satunya ya jangan panjang-panjang gitu ya kalau membuat judul. Ada yang mau ditanyakan dari judul? Ada Ibu. Oh, ada yang mau nanya judul-judul? Iya Bu, nanya. Mau nanya. Oke, silakan. Ibu kan Pia tuh mau nyinggung mengenai parenting ya, permasalahannya kan udah banyak ya. Yang kemarin yang orang tua karena kena mentalnya jadi membacok anak gitu kan. Nah, Pia tuh mau ngambil judulnya itu kalau klasifikasi parenting perspektif Al-Quran di era modern itu kayak gimana Bu? Terus di anak-anak judulnya itu studi analisis tafsir Al-Azhar. Terus dia lihat di Google Scholar juga kalau misalnya parenting perspektif Al-Quran itu nggak ada, cuman kayak lebih jelas-jelas lagi kalau di Google Scholar. Judulnya gimana tadi? Klasifikasi parenting perspektif Al-Quran di era modern. Oke, yang diambil Hamka. Ya. Oke. Tadi alasan masalahnya gimana tadi? Alasan masalahnya itu karena kan kebanyakan anak juga jadi korban gitu. Entah itu dari persoalan eksternal maupun internal di keluarga. Seperti kemarin yang di berita-berita itu banyak orang tua yang membacok anaknya gitu Bu. Karena perseteruan sama ada permasalahan sama suaminya. Terus banyak juga terus ditambah ya tuh ada data penelitiannya itu kalau di Tasik itu ada kayak yayasan tapi yayasannya itu udah resmi gitu Bu. Yang itu ya yang mengkoordinir buat yang mau belajar parenting. Ada datanya gitu. Kayak yayasan lagi lah Bu. Oke, coba kita lihat ya. Parenting dalam tafsir. Ayatnya mau dipakai apa? Ayatnya yang Quran surah Luqman. Banyak sih Bu, mau ada 6 ayat lah atau enggak 5. Sebetulnya gini ya. Kalau berbicara parenting, pendidikan parenting, itu kan sebetulnya sudah banyak ya, Sylvia ya. Sylvia mungkin juga sudah banyak membaca ya, entah itu perspektifnya tafsir, di luar tafsir pun ya, pendekatan psikologi, dan lain sebagainya ya, itu banyak sekali yang meneliti tentang parenting. Begitu ya. Dalam perspektif tafsir pun, ya, misalnya tafsir Al-Azhar ya, Hamka. Nah, ini misalnya Hamka, pendidikan parenting, tapi di sini tafsir Al-Azharnya Ali Imran ayat 33 sampai 37. Kalau Sylvia mengambil Luqman. Nah, di sini juga ada konsep birrul walidaini. Ini kan juga parenting ya, birrul walidaini. Cuma mungkin istilahnya yang berbeda. Menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Atau ini juga ada Hamka Luqman 12 sampai 19. Kalau semisalnya kita dibedainnya itu di tafsir, misal dalam tafsir Al-Ibris atau enggak dalam tafsir Al-Marogi itu gimana? Bisa. Jadi membedakan, tapi mohon dipastikan ya. Yang pertama, mohon dipastikan bahwa kitab itu betul-betul belum diteliti. Itu satu ya. Kalau ini tadi kan ternyata ada ya Luqman ya. Cuma mungkin tidak menggunakan istilah parenting. Tapi yang seperti itu juga Sylvia harus jeli ya. Jadi tidak harus menggunakan parenting, tapi ternyata yang dikaji ayatnya sama gitu ya. Dan diambil dari kitab tafsir yang sama. Nah, ini juga jangan terulang. Artinya jangan menafsirkan atau jangan meneliti dengan objek yang sama dengan peneliti sebelumnya. Itu satu. Kemudian yang kedua,
kalau menurut saya pribadi ya, itu untuk membedakan ya, untuk apa? Penelitian Sylvia ataupun teman-teman ingin penelitian yang baru, itu coba melakukan kontekstualisasi, gitu ya, kontekstualisasi. Jadi sekarang itu orang lebih suka, atau para pengkaji tafsir ya, itu lebih suka atau mungkin lebih apa ya, lebih diminati melakukan penafsiran secara kontekstual. Jadi mengkontekstualisasi, gitu ya. Misalnya saya berikan contoh ya. Tadi juga ditanyakan ya di kelas A tadi. Misalnya contohnya saya coba ini dulu ya. Coba di sini ya. Kontekstualisasi ayat apa coba? Kontekstualisasi ayat Al-Qur'an. Enggak muncul. Menangkap pesan Tuhan urgensi, oh enggak ya? Oke, mungkin saya, nah ini kontekstualisasi konsep nusyuz di Indonesia. Jadi dia melakukan kontekstualisasi terhadap nusyuz ya, nusyuz di dalam Al-Qur'an. Jadi begini Sylvia dan teman-teman ya. Misalnya Al-Qur'an menggunakan kata birrul walidain, ya. Birrul walidain itu artinya kita berbuat baik terhadap kedua orang tua. Mungkin menurut Sylvia dan teman-teman, penafsiran yang ada mungkin sudah tidak relevan dalam konteks sekarang. Ya, jadi bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua dalam konteks sekarang itu seperti apa? Sehingga perlu dilakukan analisa kontekstual. Atau begini, mungkin untuk lebih mudahnya ya. Misalnya ketika adik-adik membaca hadis tentang fadilah, mungkin saya pernah ngomong ya, tentang fadilah atau keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Di dalam hadis itu kan disebutkan ya, bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu akan dimasukkan ke dalam, memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Kan begitu ya? Di antara keutamaan orang yang menghafal Al-Quran, maka dia nanti akan dipakaikan jubah, yang jubah itu sangat indah sekali, dan lain sebagainya ya. Jadi itu keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Dan bahkan orang yang menghafal Al-Quran ini juga bisa mengajak ya keluarganya masuk surga juga. Kira-kira begitu ya. Ini hadis ya, hadis. Tapi yang kemudian sekarang itu banyak penelitian yang melakukan kontekstualisasi terhadap hadis tersebut. Oke ya. Nah, melakukan kontekstualisasi terhadap hadis tersebut itu yang kemudian misalnya mereka menggunakan pendekatan kontekstual. Misalnya pakai hermeneutiknya Fazlur Rahman gitu ya, atau hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid. Jadi begini, kalau ingin melakukan kontekstualisasi misalnya ya, untuk dalam konteks sekarang, itu apakah mereka yang misalnya mereka menemukan aplikasi digital, di mana aplikasi itu bisa menjaga kemurnian Al-Quran, apakah dia juga berhak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang ada dalam hadis itu? Yakni orang yang menghafal Al-Quran itu berhak nanti dia akan memberikan mahkota. Nah, orang yang menemukan aplikasi digital itu, kalau mereka Muslim ya, apakah dia juga berhak mendapatkan keutamaan itu? Kan semangatnya sama-sama menjaga kemurnian Al-Quran. Nah, ini tadi Sylvia. Jadi banyak yang kemudian sekarang itu melakukan penelitian kontekstualisasi, mengkontekstualisasikan teks-teks yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga mengcover ya problem yang terjadi dalam saat ini. Misalnya cara kerja kontekstualisasi itu gimana? Misalnya itu tadi kita melihat
dulu itu ketika zaman Nabi ya, ketika zaman Nabi itu kenapa Nabi itu sangat memberikan reward, memberikan penghargaan untuk mereka yang menghafal Al-Quran, karena bisa jadi menghafal itu satu-satunya cara yang efektif pada masa itu. Karena mereka kemampuan menulisnya tidak merata, tidak semua bisa nulis ya. Tapi mereka punya kemampuan hafalan yang sangat luar biasa. Sehingga untuk memotivasi mereka untuk menjaga kemurnian Al-Quran, karena memang pada waktu itu belum ditulis. Ditulis itu dalam artian tidak semua orang bisa menulis ya. Bukan kemudian ayat Quran turun kan ditulis juga Ibu. Ya, tapi kan ditulis oleh orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang bisa menulis ayat Al-Quran. Ya. Jadi karena memang tradisi pada saat itu oral, bukan tulis, sehingga disinilah Nabi mengapresiasi. Misalnya yang perang Uhud banyak yang meninggal, yang kemudian Nabi mengapresiasi. Jadi yang hafalannya paling banyak, maka dialah yang paling dahulu dikuburkan. Ini kan bagian dari apresiasi ya. Atau yang hafalannya paling banyak, dia yang ditunjuk sebagai imam sholat dan lain sebagainya. Nah, itu kan budaya mereka itu budaya oral gitu ya. Budaya oral, artinya budaya lisan. Sementara sekarang itu budayanya tidak hanya oral, budaya teks, bahkan budaya digital. Kira-kira begitu ya. Nah, dalam konteks sekarang, dalam budaya digital, mereka yang misalnya berhasil menemukan sebuah aplikasi, dia seorang muslim tentunya ya, yang kemudian aplikasi ini bisa men-screening gitu ya, kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Al-Quran, berarti kan semangatnya sama, menjaga kemurnian Al-Quran. Nah, yang tadi saya katakan ke Sylvia, di samping yang pertama, itu coba ambil kitab yang belum dikaji oleh penelitian sebelumnya, gitu ya. Tentunya di dalam melakukan identifikasi tidak cukup hanya parenting saja, coba menggunakan kata birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua ataupun yang lain ya, di dalam melakukan identifikasi itu meng-cross check menggunakan beragam reward ya, keyword ya, keywordnya misalnya pakai birrul walidain misalnya ya, ataupun yang lain. Itu yang pertama. Jadi ambil kitab tafsir yang belum diteliti oleh penelitian sebelumnya, atau yang kedua, Sylvia melakukan kontekstualisasi. Mengkontekstualisasi surah Luqman itu. Jadi dalam perspektif sekarang itu gimana harusnya? Tentunya kondisi sekarang sudah berbeda. Kondisi sekarang sudah kondisi digital gitu ya. Bagaimana cara parenting dalam dunia digital gitu ya. Itu cara kerja kontekstualisasi seperti itu ya. Makanya tadi pas di kelas A itu menanyakan tentang itu. Dia menanyakan tentang, bukan menanyakan ya, artinya dia ingin mengangkat judul bagaimana harusnya seorang ibu itu punya kasih sayang terhadap anaknya. Begitu ya. Nah, kalau karena dia melihat bukan banyak ya, dia melihat ada beberapa, misalnya ibu membunuh anaknya, gitu ya, atau sebaliknya lah, anak membunuh ibunya, ibu membunuh anaknya. Jadi dia ingin mengangkat kasih sayang orang tua. Harusnya itu orang tua memiliki kasih sayang terhadap anaknya. Nah, kalau menurut saya ingin menggali kasih sayang orang tua terhadap anaknya itu nggak menarik menurut saya ya, karena orang tua itu sudah pasti punya secara naluri ya, orang tua itu pasti punya rasa kasih sayang terhadap anaknya, itu sudah pasti. Cuma mungkin bentuk kasih sayangnya ini yang mungkin ya, misalnya di mana? Di Brebes misalnya ya, dia membunuh anaknya masih kecil, masih bayi bahkan ya.
itu dia bunuh karena dia nggak tega melihat anaknya sakit berkepanjangan, tidak kunjung sembuh, yang kemudian dibunuh supaya dia tidak merasakan sakit lagi. Nah ini gimana? Kan begitu ya. Nah menurut itu menurut dia itu bentuk kasih sayang dia gitu ya. Dia nggak tega melihat anaknya berkepanjangan sakit. Makanya ketika misalnya ada yang ingin meneliti kasih sayang orang tua, itu nggak menarik. Beda dengan misalnya dia ingin melakukan kontekstualisasi terhadap surah Al-Isra ayat 31 yang ayatnya wala taqtulu auladakum itu ya, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Apa alasannya? Khosyata imlak, di situ disebutkan ya, khawatir miskin. Gitu ya, khosyata imlak, khawatir miskin. Terus di situ juga ada nahnu narzuquhum, bahwa kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka. Kan begitu ya di ayat tersebut ya. Nah, harusnya akan lebih menarik lagi ketika melakukan kontekstualisasi terhadap ayat ini. Mungkin ayat itu bunyinya kekhawatiran miskin. Bagaimana dengan kekhawatiran yang lain? Itu kan tidak terbaca di dalam Al-Quran. Sementara ada masalah seperti itu tadi, membunuh anak karena khawatir sakit yang berkepanjangan. Supaya sakitnya berkesudahan, maka dibunuhlah anak itu. Nah, maka perlu melakukan kontekstualisasi ayat tersebut. Mungkin tafsir-tafsir sebelumnya hanya membahas kekhawatiran miskin, tidak menyebutkan kekhawatiran yang lain gitu ya. Maka perlu melakukan kontekstualisasi sehingga ayat Al-Qur'an itu bisa merespon ya permasalahan-permasalahan yang terus berkembang dalam konteks saat ini. Begitu Sylvia. Jadi ada dua cara. Dan kajian kontekstualisasi menarik menurut saya ya dalam konteks sekarang. Nanti bisa pinjam teori kontekstualnya Abdullah Said atau pakai double movement-nya Fazlur Rahman. Ini kan juga ya aplikasi teori penafsiran double movement Fazlur Rahman sebagai upaya kontekstualisasi ayat-ayat vital dalam Al-Qur'an. Ini berarti dia menggunakan kontekstualisasi dengan double movement-nya Fazlur Rahman atau pakai hermeneutiknya Nasr Hamid Abu Zaid ataupun yang lain-lain. Itu salah satu cara supaya penelitian kita itu berbeda dengan penelitian terdahulu. Bisa dipahami Sylvia dan teman-teman? Jadi kita mengumpulkan ayat-ayat tentang parenting terus disinggung sama yang tadi Bu. Nah, kontekstualisasi ayatnya kita tuh nyari dulu ayat-ayat mengenai parenting apa aja, birrul walidain apa aja gitu. Iya betul. Kemarin itu siapa ya yang pas seminar proposal yang sekarang semester 8 ya. Dia itu gini, birrul walidain dalam kitab tafsir apa itu ya, saya lupa ya. Menurut saya itu udah nggak menarik ya, karena diskusi birrul walidain juga sudah banyak. Makanya saya sarankan, misalnya buat judulnya itu, sebentar, saya share screen ya. Misalnya, kontekstualisasi, misalnya ya. Kontekstualisasi, gimana sih? Kontekstualisasi penafsiran, misalnya ya, birrul walidain gitu ya. Birrul walidain. Nah, kontekstualisasi penafsiran birrul walidain dalam Al-Qur'an. Ini misalnya ya. Nanti buka kurungnya. Aplikasi pendekatan
kontekstual. Misalnya ya, ini contohnya saja. Abdullah Said. Jadi begitu. Kontekstualisasi penafsiran birrul walidain dalam Al-Qur'an. Jadi dia tidak terpacu pada satu kitab tafsir ya. Jadi bisa merujuk pada banyak kitab tafsir, tapi dengan pendekatan kontekstualnya Abdullah Said. Begitu Sylvia. Jadi yang pertama, Sylvia boleh memilih salah satu kitab tafsir atau ingin mengkomparasikan kitab tafsir yang belum diteliti oleh penelitian yang lain mengenai konsep parenting dalam surah Luqman itu. Yang kedua, Sylvia melakukan kontekstualisasi terhadap surah Luqman tersebut. Terserah mau pakai misalnya aplikasi pendekatan kontekstual, misalnya ya, double movement Fazlur Rahman misalnya ya. Ini juga bisa. Ini. Jadi kalau kayak tadi yang anak kelas A, saya kasih sarannya ini konteks yang Khosyata Imlaq ya, kontekstualisasi penafsiran ya, penafsiran Khosyata Imlaq dalam Al-Qur'an. Baru nanti di sininya aplikasi pendekatan kontekstualnya siapa gitu ya. Kontekstual siapa misalnya ya. Atau Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid misalnya ya. Kontekstual hermeneutik Nasr Hamid Abu Zaid. Begitu Sylvia, jadi ada dua ya, monggo. Tentunya kalau lebih mudahan mana? Mudahan yang pertama. Karena kan tinggal melihat pemikiran kitab tafsir itu ya. Pemikiran sang tokoh dalam kitab tafsir itu. Kalau ini kerjanya lebih ekstra lagi. Namanya juga melakukan kontekstualisasi kan harus paham dulu ayat ini gimana dulunya. Yang kemudian dikontekstualisasikan dalam konteks sekarang itu gimana kan gitu ya. Begitu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kayaknya lanjut. Nggak ada? Tadi kan Ibu sebutkan. Oke, tidak ada ya. Saya lanjutkan. Jadi dalam judul harus apa? Temanya harus jelas, masalahnya harus jelas. Kemudian judulnya harus spesifik, singkat, padat, lugas, dan jelas. Nah, judul besar diketik dengan huruf kapital, tapi jika ada subjudul, maka diketik dengan huruf non kapital. Jadi hurufnya jangan besar semua di anak judul ya, yang ada di dalam kurung. Nah, panjang judul besar ya, bukan anak judul, itu maksimal 20 kata. Oke ya, sudah paham ya untuk judul ya. Oke, saya lanjut. Sistematika proposal skripsi kan yang pertama adalah latar belakang ya. Coba kita lihat latar belakang. Latar belakang. Oke. Kalau latar belakang ini kemarin sudah kita diskusikan ya, tapi nggak apa-apa, saya ulangi lagi ya. Dalam latar belakang masalah itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Jadi adik-adik itu membuat poin per poin itu harus ini ya,
lihat pedomannya, nanti kerangkanya gimana gitu ya. Oke, dalam latar belakang masalah yang pertama, Adik harus menjelaskan fakta-fakta yang menunjukkan adanya kesenjangan masalah antara yang seharusnya dan senyatanya. Jadi Adik harus menjelaskan fakta-fakta masalah tersebut, gitu ya. Misalnya tadi siapa tadi yang bertanya? Sylvia ya. Sylvia misalnya tadi ingin parenting ya. Ingin melakukan kontekstualisasi misalnya, bagaimana sih sebetulnya parenting yang baik dalam konteks digital sekarang. Anak itu sekarang bisa mengakses dengan mudahnya ya, sehingga mereka mungkin anak itu kan paling bisa meniru ya, apalagi di usia emasnya. Mungkin dia meniru lingkungan sekitarnya. Lingkungannya juga tidak hanya lingkungan yang terlihat ya, bahkan yang digital pun bisa jadi gitu ya, dia meniru itu. Yang kemudian anak membunuh orang tuanya gitu ya. Atau misalnya anak itu suka game. Main gamenya itu game-game yang berantem tempur gitu ya. Yang kemudian mungkin akhirnya menimbulkan sikap keras gitu ya terhadap anaknya, akhirnya mungkin anak membunuh ibunya dan lain sebagainya. Jadi mengkontekstualisasikan parenting yang tepat untuk dalam era digital seperti ini itu bagaimana, misalnya begitu ya. Nah makanya di sini adik-adik harus menjelaskan masalahnya itu apa. Misalnya tadi Sylvia menyampaikan karena di beberapa kasus itu ada anak yang membunuh orang tuanya atau orang tua membunuh anaknya ataupun yang lain ya, data-data itu harus dijelaskan gitu ya, karena itu menunjukkan ada masalah di situ. Tentunya di dalam menyebutkan fakta-fakta di lapangan, adik-adik harus berdasarkan data yang valid gitu ya, tidak ngarang. Harus ada footnote-nya tentunya ya. Kemudian yang kedua, argumen pentingnya tema tersebut diangkat menjadi objek penelitian dan pentingnya masalah untuk dipecahkan. Jadi harus ada argumen pentingnya tema itu diangkat. Kenapa kok tema itu diangkat? Dan kenapa tema ini penting untuk dijadikan sebagai solusi dalam memecahkan sebuah masalah. Itu harus ada pernyataan itu ya, ada argumen itu yang harus ada sampaikan di dalam latar belakang. Sehingga orang membaca itu, oh iya benar ini, perlu ini dilakukan kajian penelitian mengenai tema yang diangkat oleh adik-adik semua. Karena memang perlu dicarikan solusinya. Kira-kira begitu ya. Kemudian yang ketiga, fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang dilakukan. Jadi adik-adik itu memberikan tawaran ya, dengan penelitian ini tentunya nanti akan memberikan kontribusi ya, memberikan kontribusi sehingga menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, itu harus tergambar ya. Kemudian yang poin keempat, nilai tambah yang diperoleh dibandingkan dengan penelitian yang terdahulu. Jadi ada poin plusnya gitu ya, penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya gitu. Kemudian nomor 5-nya, isi harus mengacu pada referensi yang jelas. Jadi adik-adik ketika menggambarkan dalam latar belakang, itu bukan menurut pribadi masing-masing, bukan ya, tapi berdasarkan data-data di lapangan, tentunya merujuk pada referensi yang jelas gitu ya. Atau misalnya ada pandangan tokoh A, B, C, itu kan juga harus merujuk pada referensi yang jelas gitu ya. Oke, saya berikan contoh yang sudah saya share. Sebetulnya ini sudah ada ya di pertemuan sebelumnya, tapi nggak apa-apa, saya perlu mengulang lagi ya supaya adik-adik di dalam membuat latar belakang itu betul-betul menarik gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, latar belakang masalah. Di sini saya berikan catatan, mohon diperhatikan cara membuat latar belakang masalah.
jangan terlalu berpanjang kalam, jadi jangan terlalu bertele-tele ya. Bertele-tele itu kan kita bosen ya. Tapi singkat, padat, jelas. Masalahnya jelas, kamu memilih objek itu kenapa, kira-kira kontribusi yang ditawarkan apa, itu kan jelas ya. Jadi jangan terlalu berpanjang kalam, langsung menukik ke permasalahan, dan jelas permasalahannya apa, serta kenapa masalah atau objek tersebut penting untuk diteliti. Tentunya dalam memaparkan masalah, data harus merujuk pada sumber yang valid. Saya berikan catatan itu ya. Misalnya, ketika judulnya Konsep Moderasi Beragama Perspektif Mufasir Indonesia, abad 19-21. Misalnya ya. Nah, di sini saya berikan prolog dulu ya, bahwa misalnya ya, banyak kalangan yang berpendapat bahwa moderasi beragama itu menjadi solusi untuk menciptakan stabilitas keamanan dunia. Oke ya, ini masih prolog. Jadi banyak kalangan. Siapa kalangan ini? Tentunya jangan asal bunyi ya. Ada yang ngomong banyak kalangan berpendapat. Nah, siapa saja yang berpendapat tentunya harus berdasarkan data. Nah, ketika saya mengatakan banyak kalangan yang berpendapat bahwa moderasi beragama ini menjadi solusi, nah siapa kira-kira kalangan itu? Di antaranya ada Yusuf Qaradawi, Wahbah Zuhaili, dan seterusnya ya. Nah, ini juga ada footnote-nya. Jadi jangan ngarang ya. Jadi berdasarkan rujukan. Merujuk pada sumber yang valid. Nah, di Indonesia juga, dalam konteks Indonesia, seperti Abdurrahman Wahid ini juga sama. Seringkali mengkampanyekan moderasi beragama. Ada Gus Dur, ada Cak Nur, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya itu, Menteri Agama ini juga seringkali mengkampanyekan pentingnya moderasi beragama. Oke, saya rasa 1 halaman itu prolog cukup ya. Jadi jangan sampai 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman masih prolog ya, belum menggambarkan masalah sama sekali. Itu jangan ya. Saya rasa 1 halaman itu sebetulnya sudah kebanyakan ya. Kalau adik-adik bisa 2 paragraf prolog, boleh-boleh saja ya. Nah, setelah itu di sini disampaikan, karena tadi sudah disampaikan ya, bahwa moderasi beragama itu menjadi solusi menurut banyak kalangan. Tapi ada masalah di sini, gitu ya. Nah, ini harus jelas masalahnya ya. Kendati implementasi moderasi beragama sangat penting, namun masalahnya, nah ini harus jelas, adik-adik harus menyampaikan masalah. Namun masalahnya pada tataran praktis, jadi secara praktek itu menghadapi banyak tantangan, gitu ya. Tantangannya itu tidak hanya internal, tapi juga eksternal. Tantangan eksternal seperti apa? Bla 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 bla. Itu adik-adik gambarkan, gitu ya. Sementara tantangan secara internalnya itu adalah penafsiran yang keliru terhadap teks-teks agama. Jadi pemahaman terhadap ayat Al-Quran yang kurang tepat, inilah yang kemudian menyebabkan moderasi beragama itu sulit secara aplikasi ya, itu sulit. Nah, tentunya ketika ada mengatakan bahwa adanya penafsiran yang keliru, harus ada contohnya gitu ya. Datanya valid, bukan hanya mereka-reka, itu nggak boleh ya. Contoh nyata dari kekeliruan itu adalah, nah ini ya, penafsiran ayat jihad yang dipahami oleh sebagian kelompok ekstremis Muslim hanya sebatas perang fisik terhadap pemeluk agama lain. Testimoni Ali Fauzi sebagai mantan ya, yang bertobat dan sekarang mengelola Yayasan Lingkar Perdamaian. Artinya harus ada data gitu loh. Ada mengatakan ada yang menafsirkan secara keliru, datanya mana gitu ya. Kemudian didukung lagi dengan data yang lain. Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh hasil survei dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM UIN Jakarta ya. Dan juga di sini menampilkan survei dari The Wahid Institute ya, yang mengatakan 0,4% penduduk Indonesia pernah bertindak radikal. Sedangkan 7,7% mau.
Jadi mereka mau gitu ya bertindak radikal kalau memang memungkinkan dan seterusnya ya. Jadi harus berdasarkan data. Nah, setelah adik-adik menjelaskan masalahnya dan didukung dengan data-data gitu ya, data-data yang yang valid tentunya merujuk pada referensi yang valid, baru kemudian adik-adik sebutkan. Tadi kan yang pertama fakta-fakta ya, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara yang seharusnya dan senyatanya. Oke, saya sudah menyebutkan ya. Yang kedua adalah argumen pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. Oke, coba kita perhatikan di sini. Problematika misinterpretasi, jadi problematika kesalahan mereka di dalam memahami teks-teks keagamaan, ini tentu perlu dilacak. Ini kan argumentasi ya. Tentu perlu dilacak secara historis ke dalam literatur keilmuan Islam Indonesia, khususnya literatur tafsir. Ini argumen ini. Khususnya literatur tafsir. Titik. Kenapa tafsir? Nah, ini juga argumentasi ya. Sebab tafsir adalah disiplin ilmu yang secara langsung bersentuh dengan teks-teks keagamaan, khususnya Al-Quran. Nah, jalan terbaik mengetahui tingkat misinterpretasi terhadap ayat-ayat jihad, ya tentu dengan mengkaji tafsir Al-Quran. Kira-kira begitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa tafsir Indonesia yang dipilih? Karena kan tadi judulnya Perspektif Mufassir Indonesia ya. Setidaknya ada dua alasan, bla 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 gitu ya. Jadi dalam latar belakang ini jelas masalahnya apa. Oh, ternyata masalahnya adanya misinterpretasi. Datanya mana nih? Kok menyebutkan mereka banyak yang memahami salah, kurang tepat. Datanya ini, itu disebutkan gitu ya. Ini kan berarti data-data, fakta-fakta. Nah, setelah itu, karena sudah melihat ada masalah di sini, tentu harus menyebutkan argumentasi bahwa pentingnya melakukan penelitian ini dalam rangka memberikan solusi atau kontribusi atas permasalahan yang ada gitu. Selain itu juga adik-adik harus memberikan argumentasi kenapa memilih tafsir Indonesia bukan tafsir yang lain gitu ya. Atau tadi saya mengambil pandangan mufassir Jawa terhadap fenomena pamer. Nah, di situ adik-adik harus menjelaskan kenapa mufassir Jawa. Apa unggulnya mufassir Jawa ketimbang mufassir yang lain? Dan kenapa yang dipilih dalam tafsir Jawa itu 3 itu, tidak yang lain? Karena kan ada kitab yang lain selain Al-Huda, Al-Ibris, Faidur Rahman, ada Al-Iqlil misalnya. Kenapa memilih 3 ini? Kenapa tidak kitab tafsir Jawa yang lain? Nah, ini juga perlu disampaikan alasannya, argumentasinya, sehingga jelas. Oh, dia masalahnya ini, dia akan memberikan kontribusi ini, alasan dia memilih kitab tafsir ini seperti ini, dan seterusnya. Kira-kira begitu ya? Ada yang mau ditanyakan dari latar belakang? Mungkin hari ini masih latar belakang dulu ya, nanti pertemuan berikutnya, hari ini baru judul sama latar belakang, itu udah 100 menit ya. Nanti insya Allah permasalahan di pertemuan berikutnya. Setelah latar belakang itu kan ada permasalahan ya. Permasalahan, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan seterusnya. Nanti kita kupas satu-satu ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup mengantuk? Ibu mau bertanya. Oke, silahkan Siti Juwairia. Yang pas judul itu Ibu, kan itu mau masukin apa tadi Toshihiko Izuzu dalam judul besar itu. Oh, ini ada tahun wafatnya tambah kepanjangan gitu. Nah, sebenarnya kalau nama-nama kayak ada nama kayak gitu, tahun wafat itu wajib diletakkan atau enggak Ibu? Atau kalau di judul besar tidak usah, kalau di yang judul kecilnya harus atau gimana? Iya, betul. Jadi gini deh,
untuk tahun wafat sebaiknya ditampilkan. Jadi kita itu pembaca, artinya begini, kita menulis itu kan untuk mudah dibaca gitu ya, oleh pembaca tentunya. Maka ketika misalnya tadi Siti Juwairiyah misalnya begini, kontekstualisasi penafsiran birrul walidain dalam Al-Quran, aplikasi pendekatan kontekstual double movement Fazlur Rahman. Memang sebaiknya di sini dikasih tahun wafat, ya. Misalnya wafatnya tahun berapa, gitu ya. Nanti adik-adik coba cari ya wafatnya tahun berapa. Saya untuk sejarah itu cepat sekali lupa ya. Atau misalnya Nasr Hamid Abu Zaid nih wafatnya tahun berapa? Atau Izutsuni wafatnya tahun berapa, gitu ya. Baik di anak judul maupun di judul besar dikasih tahun wafat sebaiknya ya. Atau kalau dia masih hidup, misalnya ini juga ya, Bakri Syahid nanti wafatnya tahun berapa, Soleh Darat. Jadi kita tahu. Dan sebaiknya diurutkan dari wafat yang paling lama ya. Jadi kita tahu nanti trennya. Kalau misalnya studi analisis tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, ya dikasihnya lahir, buka kurung lahirnya tahun berapa. Jangan dikasih wafat, nanti banyak orang marah, gitu ya. Jadi kalau memang misalnya kayak tadi kontekstualisasi teori kontekstual Abdullah Said masih hidup, kasih tahun lahir, lahirnya tahun berapa. Yang dikasih wafat, karena beliau belum wafat. Abdullah Said, Nasr Hamid Abu Zaid kayaknya masih hidup ya, saya lupa, saya belum. Kayaknya masih hidup Nasr Hamid Abu Zaid ya. Tapi mohon dipastikan lagi ya. Iya betul gitu ya, Siti Juwairiyah ya. Terima kasih sudah diingatkan. Saya tadi lupa nggak memberikan tahun. Jadi sebaiknya dikasih tahun. Jadi memudahkan pembaca. Ya. Oh ini orangnya masih hidup nih. Oh beliau wafatnya tahun sekian. Oh berarti pemikiran ini itu ada di abad sekian nih. Oh kayaknya ini pemikiran sudah lama. Dan seterusnya ya. Itu juga. Jadi memudahkan pembaca untuk melakukan kategorisasi ya, pemetaan. Oke, ada lagi? Sami, ada lagi? Ibu. Oke, silahkan. Ibu, kalau seandainya kita neliti manuskrip mushaf kuno, terus kita itu yang kita teliti itu seandainya dobetnya atau seandainya tanda wakofnya, itu kita boleh batasi nggak Bu, seandainya dalam surah Al-Baqarah dari ayat sekian sampai sekian, itu boleh nggak Bu? Kalau seandainya bisa dibatasin itu, yang di dalam kurung kecil, anak-anak judul, itu termasuk, maksudnya ya, dicantumin di situ atau gimana Ibu? Boleh, Lastri, boleh. Coba kita lihat ya. Saya tadi sempat mendownload ya beberapa artikel. Coba yang Bobet atau Rosen ya. Mana tadi? Nih ya, jadi tapi nanti ya, saya nanti akan mendiskusikan pendekatan ya. Jadi pendekatan itu ada semiotik, semantik, hermeneutik, banyak sekali pendekatan psikologi, antropologi, sejarah. Ini juga ya pendekatan makna kumaza. Adik-adik harus sebagai para pengkaji tafsir harus familiar ya dengan istilah-istilah itu ya. Ini pendekatan semantik toshihiko. Sebentar, mana ya? Apa nggak ke download? Oh ya ini misalnya ya, telaah qiraat dan Rosen pada mushaf Al-Quran kuno, Bonjol dan Payakumbuh. Mana ini Payakumbuh? Oke, ini bisa dibatasi Lastri ya. Misalnya
kan kita sulit sekali ya, bukan sulit ya, mungkin membutuhkan waktu dan mungkin nanti bisa satu disertasi gitu ya, 300 halaman gitu. Seperti disertasinya Pak Zainal Arifin itu, dia melakukan membandingkan rosemnya mushaf standar Indonesia dengan mushaf Madinah. Itu pas dilihat di lampiran belakang ya. Sebentar deh. Saya kebetulan kemarin baru baca ya. Itu kan di belakang itu dia sudah melakukan identifikasi. Ini ya. Tuh. Dari juz 1 nggak kelihatan ya. Itu dia dari juz 1 membedakan satu-satu sampai juz 30. Luar biasanya begitu ya. Yang kemudian akhirnya beliau melakukan kategorisasi bahwa yang membedakan antara mushaf Madinah dengan mushaf standar Indonesia itu dari aspek untuk rosemnya ya, itu lebih banyak bedanya itu di aspek isbatul alif. Nah, itu beliau 30 juz ya. Kerennya di situ. Nah, untuk Lastri karena ini skripsi ya. Skripsi itu ya sebetulnya minimal 90 halaman ya. Jadi boleh dibatasi ya. Nanti Lastri misalnya membatasi hanya surah Al-Baqarah saja, misalnya melihat aspek rosemnya, membandingkan antara mushaf kuno 1 dengan mushaf kuno yang lain, misalnya ya, untuk melihat aspek rosemnya. Nah, itu dibandingkan. Oh, ternyata mungkin yang membedakan itu misalnya di aspek apanya nih, kayak di sini nih. Mungkin Lastri kalau tertarik dengan kajian rosem bisa punya bukunya Pak Zainal Arifin ya tentang rosem itu. Kalau wakaf itu disertasinya Pak Fahru Rozi, sama-sama orang Lajnah Pentasihan ya. Kalau Fahru Rozi itu mengkritisi aspek wakaf di mushaf standar Indonesia. Kalau Pak Zainal Arifin itu mengkritisi rosemnya mushaf standar Indonesia. Nah, kalau Lastri misalnya ingin meneliti rosemnya mushaf kuno, misalnya kan beda ya, mushaf kuno sama mushaf standar. Mushaf standar yang sekarang kita baca itu mushaf standar ya. Nah, di sini beliau sampai menyebutkan yang membedakan di aspek isbatul alif, gitu ya, dan juga hadful alif. Dan seterusnya ya. Dan kemudian kesimpulan yang kedua itu beliau menyebutkan bahwa jadi kalau mushaf standar Indonesia itu lebih kepada Adani, kalau mushaf standar Utsmani ya, yang Utsmani. Mushaf standar Utsmani Indonesia itu lebih kepada riwayat Adani mengacunya, sementara kalau mushaf Madinah itu rosemnya itu mengacu pada Abu Dawud. Artinya mushaf standar Indonesia yang dianggap kurang Utsmani gitu ya, menurut sebagian orang. Jadi lebih Utsmani mushaf Madinah itu mungkin dengan penelitiannya Pak Zainal ini dipatahkan ya. Artinya memang yang satu lebih Adani, yang satu lebih ke Abu Dawud. Jadi boleh dibatasi Lastri karena cukup sulit juga kalau menelaah semuanya ya. Untuk melihat nih. Begitu Lastri. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Mushaf kuno itu banyak ya, adik-adik bisa sambil cuci mata ke PTIQ, itu punya museum. Ya, punya museum, tapi cuci matanya ini bohongan ya, lagi puasa-puasa. Jadi di PTIQ itu ada museum mushaf kuno. Kalau nggak salah ada cukup banyak ya mushaf kuno yang disimpan di museum PTIQ itu. Dan saya rasa belum semua diteliti. Adik-adik coba cari di Google Scholar, saya nemu satu penelitian yang meneliti mushaf kuno yang disimpan di Museum PTIQ, dan itu hanya 4 naskah yang dia teliti. Berarti kan ada naskah lain yang belum diteliti oleh orang tersebut, gitu ya.
Kalau Bait Quran kejauhan atau perpustakaan nasional kejauhan, saya ke yang dekat aja deh, misalnya ke Museum PTIG sambil ngabuburit. Itu contohnya saja ya. Itu boleh. Artinya adik-adik coba kalau tertarik ya, cek dulu mushaf-mushaf kuno yang banyak diteliti itu, yang sudah itu mushaf yang bagaimana. Nah, nanti yang ada di Bait Quran atau yang ada di perpustakaan nasional atau di beberapa daerah sebetulnya ada ya tempat-tempat museum, tapi saya tidak tahu ya lebih tepatnya itu tempatnya ada di mana. Tapi nanti bisa dicari ya. Museum Banten itu juga ada mushaf-mushaf yang Banten itu disimpan di situ ya, tapi tempatnya secara jelas ada di mana, mungkin nanti bisa dibantu oleh Mbah Google ya. Artinya banyak ya museum-museum yang menyimpan mushaf-mushaf kuno, dan adik-adik bisa meneliti tentang itu. Oh ya, satu lagi ya, karena ada beberapa yang chat, saya nggak tahu dia kelas berapa ya, tapi mungkin saya perlu sampaikan ya. Jadi kalau adik-adik ingin meneliti naskah kuno, itu tidak harus mushaf. Misalnya nih, ada judul Tafsir Al-Quran dalam Naskah Majas, Studi Filologi dan Analisis Isi. Jadi ada naskah kuno, tapi isinya adalah tafsir. Dia menafsirkan Al-Quran. Begitu. Ini bisa ya, bisa diteliti oleh adik-adik semua. Atau apa lagi ya? Oke, saya cuma ini saja ya. Atau terjemahan ya. Adik-adik kan sudah dapat mata kuliah terjemahan Al-Quran dulu ya? Sudah Ibu sama Pak Rosyid. Iya betul. Adik-adik bisa itu mengkritisi terjemah satu kitab dengan kitab yang lain, satu tafsir dengan tafsir yang lain, itu bisa dikritisi ya. Jadi peluang adik-adik itu banyak banget. Tinggal mau yang mana. Saya kayaknya sebentar deh. Ini buka. Kayaknya tadi saya sudah. Oh, ini bukan. Ternyata bukan ya. Saya belum ngedownload. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya ya. Jadi contoh penelitian terjemah. Dan itu ada beberapa ya, meneliti terjemah tapi melihat bias gendernya. Misalnya azwaj itu diterjemahkan istri-istri, padahal di situ harusnya pasangan karena itu menyapa laki-laki perempuan. Nah, dia hanya nerjemahinya istri-istri. Misalnya itu wa azwajum mutahharah, misalnya begitu ya. Itu kan ada beberapa tafsir atau terjemahan yang menerjemahkannya itu istri-istri yang suci. Nah, kalau misalnya istri-istri yang disucikan di surga nanti, itu kan berarti hanya untuk ahli surga laki-laki. Gimana ahli surga perempuan? Masa nggak dapat apa-apa? Kira-kira begitu ya. Jadi itu kan berarti terjemahannya bias. Itu bisa dianalisa ya dengan menggunakan pendekatan analisa gender misalnya ya. Atau wazawajnahum bihurin ain, dan kami akan kawinkan mereka dengan bidadari yang cantik jelita. Nah, ini kan juga bias. Padahal zauj itu pasangan, tapi di situ diterjemahkan istri-istri atau bidadari. Jadi menganalisa terjemah itu menarik juga gitu ya. Jadi tidak hanya tafsir. Jadi adik-adik itu bisa meneliti mushafnya, bisa meneliti tafsirnya, bisa meneliti terjemahnya, bahkan bisa meneliti praktik keagamaan di masyarakat yang merespon atas Al-Quran itu.
Banyak sekali kan? Dan produk-produk tafsir itu bisa tidak hanya dalam kitab-kitab tafsir, tapi misalnya pakai Asin menulis karya, Pak Nasaruddin Umar menulis karya, dan lain sebagainya ya, itu juga bisa kita telaah, kita kritisi. Itu juga bisa mengkritisi produk-produk penafsiran yang tidak harus tafsir 30 juz, itu tidak harus ya. Atau menganalisa aspek ulumul Qur'annya, itu juga bisa. Aspek kosam, aspek ya banyak sekali ya ayat-ayat Al-Quran itu. Belum lagi ya tafsir-tafsir audiovisual itu yang ada di digital itu ya, itu juga banyak. Tinggal yang mana. Kalau banyak baca itu banyak inspirasi. Jadi intinya baca. Adik-adik Al-Quran kan pertama Iqra ya. Jadi Iqra itu penting. Syariat pertama itu bukan selalu, itu bukan Iqra. Oke ya. Jadi harus baca. Oke, mungkin sudah cukup ya. Insya Allah cukup Ibu. Cukup ya. Ini yang lain tidur atau tidak? Atau sambil makan? Nggak boleh makan ya? Mak Bu, nyimak. Oh, nyimak Ini ya? Masya Allah. Oke, mantap. Oke, karena waktu juga sudah habis, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Hari ini cukup judul sama latar belakang. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita kupas identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, dan seterusnya ya. Semoga sih tidak, ya mungkin dalam puasa ini kita kupas proposal ya, supaya nanti setelah ini kan ada libur ya, libur 2-3 minggu ya. Adik-adik saya harapkan membuat proposalnya ya, nanti pas masuk lagi, kita kan masuk lagi ya, sebelum UAS, saya tanya itu proposalnya satu-satu. Oke ya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga adik-adik semangat selalu, diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sehat-sehat.